Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'da. Insyaallah taala jamaah yang muliakan, kita coba untuk membahas tentang maksud dari kalam Allah Subhanahu wa taala, terutama di surat An-Naba. Ya, insyaallah taala kita mulai dari surat An-Naba. Ya. Amin amin. Dan surat An-Naba ini termasuk dalam suar atau surat-surat yang disebut dengan surat muhkam atau surat mufassal. Sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tuwaffiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad nahaztul bulugh wa hafiztul muhkam. Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam sementara aku telah mendekati usia baligh dan aku telah menghafal surat-surat muhkam yang disebut dengan surat-surat mufassal dari Quran, surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Dan ini dalil bahwa generasi sebelumnya ternyata menghafal Al-Quran dulu dari belakang, dari juz amma, dari yang kecil-kecil, nanti baru mereka mulai dari yang besar-besar. Kemudian jemaah muliakan, surat An-Naba ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Supaya kita dapat petakan dalam benak kita bahwa berarti surat ini turun ketika Nabi SAW menghadapi audiens dakwah kafir Quraisy. Berarti untuk sementara ini kita tinggalkan dulu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Meskipun kadang-kadang di surat Makkiyah itu kadang disinggung. Berarti untuk sementara kita tinggalkan dulu golongan-golongan munafik. Meskipun terkadang ada juga sifat-sifat kemunafikan yang disinggung di surat Makkiyah. Tapi surat An-Naba ini fokus membahas tentang akidah yang diarahkan kepada kafir Quraisy di Mekah. Surat An-Naba dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat An-Naba. Ulama juga berbeda pendapat tentang siapa yang menamakan semua surat dalam Al-Quran. Sebagian mengatakan bahwa itu sifatnya tauqifi, artinya sudah ditentukan oleh Nabi SAW melalui pengajaran malaikat Jibril. Tapi tidak didapati riwayat yang sahih yang mengandung semua nama Al-Quran. Tersebut surat Al-Baqarah dalam hadis Nabi di Bukhari Muslim, man qara'a ayataini min akhiri surat Al-Baqarah, siapa yang baca dua ayat dari surat Al-Baqarah, memang Nabi yang menamakan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, iqra'u az-Zahrawaini Al-Baqarah wa Ala Imran, bacalah dua surat Az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, disebutkan oleh Nabi. Kemudian surat lain yang juga disebutkan oleh Nabi SAW seperti surat Al-Kautsar. Tapi ada sebagian besar surat yang tidak didapati riwayat yang sahih dari Nabi tentang penamaannya. Cuma kata ulama, Al-Quran diturunkan dengan cara mutawatir dan dipindahkan, diajarkan kepada generasi setelahnya dengan cara syafahi. Mungkin tidak tertulis di kutubul hadis, sama kurang lebih dengan hukum-hukum tajwid.
Mana ada di hadis? Tak ada di hadis. Jarang sekali. Yang ada di hadis paling seperti wajib muttasil riwayat Abdullah bin Mas'ud ketika membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i. Itu ya, tapi istilahnya juga tidak dinamakan ketika itu wajib muttasil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika didatangi oleh muridnya membaca surat Al-Hasyr, apa kata beliau? Tilka hiya suratu Bani Nadir. Itu adalah surat Bani Nadir. Maka disimpulkan oleh ulama tentang penamaan surat bahwa ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan oleh Nabi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ada juga penamaannya dari para sahabat. Yang kita pilih dalam hal ini wallahu taala ala wa alam bahwa penamaan surat ini sudah tauqifi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak semuanya tertulis dalam buku-buku hadis. Tapi nama lain dari surat ini bisa saja ditambah oleh sahabat atau oleh tabi'in atau oleh ulama. Nama aslinya suratul Hasyr, tapi boleh jadi ditambah surat Bani Nadir. Ya. Nama aslinya surat Ghafir, tapi boleh jadi ditambah surat Mu'min. Nama aslinya surat Al-Isra, tapi ditambah surat Bani Israil, seperti itu. Ya. Suratul Naba. Naba dalam bahasa Arab dari huruf nun, ba dan hamzah, artinya berita. Dalam surat lain di surat Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba. Jika datang kepada kalian orang fasik membawa kabar, berarti naba ini berita yang mungkin dibenarkan atau mungkin didustai. Kita bilang iya, kita bilang tidak. Dalam surat lain di surat At-Tahrim, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi. Nabba'at, istri Nabi memberikan kabar kepada Nabi. Berarti nabba ini kabar. Dan dari kata inilah berasal kata Nabi. Ya, Nabi, Rasul, kata Nabi yang dijamakkan dengan Anbiya juga berasal dari kata ini. Apakah Nabi di sini? Nabi adalah isim fa'il, orang yang memberi kabar, atau boleh jadi Nabiyun dengan makna fa'ilun maf'ul, orang yang diberi berita berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keduanya disampaikan oleh ulama. Dinamakan surat ini dengan surat An-Naba karena tersebut lafaz An-Naba pada ayat yang kedua, Anin Naba'il Azim. Kita lihat, sebelum kita bahas surat ini, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat laporan dari sebagian sahabat bahwa Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu sewaktu mengimami kaumnya salat Isya, beliau telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pas pulang ternyata di kaumnya belum ada yang mengimami salat. Beliau datang lalu diminta menjadi imam, padahal tadi salat Isya. Beliau berniat dengan salat sunnah, yang mengikuti di belakang berniat dengan salat wajib. Lalu beliau baca surat Al-Baqarah, salat Isya. Orang mau tidur, dibaca panjang-panjang. Akhirnya keluar dari jamaah itu tanpa melanjutkan salat. Mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak salahkan sahabat yang mengadu, malah yang disalahkan adalah Muaz ibnu Jabal. Dengan nada yang agak tegas Nabi sampaikan, "Afattanun anta ya Muaz?" Apakah engkau orang yang membuat fitnah wahai Muaz? Fahalla sallaita, kenapa engkau tidak salat dengan sabbih isma rabbikal a'la idza as-samaa'u fatarat? Dan yang tersebut salah satunya di sebagian riwayat
fahalla sallaita bi'amma yatasaalun, tidakkah engkau salat dengan amma yatasaalun? Ini di salat Isya. Maksudnya perhatikan kondisi makmum, jangan dibaca panjang-panjang kalau ternyata mereka tidak kuat untuk menanggungnya. Tapi ini sifatnya nisbi, relatif. Boleh jadi ada juga ya di saat-saat tertentu Nabi SAW di salat maghrib membaca surat At-Tur. Surat At-Tur itu 2,5 halaman. Berarti minimal untuk rakaat pertama dibaca 1,5 halaman dari Wat-Tur sampai nanti sebelum firman Allah Subhanahu wa taala fatawalla anhu. Halaman berarti 1 halaman untuk rakaat kedua. Pernah juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah berdasarkan riwayat Jubair ibn Mut'im ibn Adi radhiyallahu anhu. Berarti tersebut dalam hadis Nabi, kok enggak engkau baca amma yatasaalun dalam salat? Baik. Surah An-Naba yang ayatnya 40 ayat diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala setelah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Amma asal katanya an dan ma-nya panjang, an ma. Cuma dalam rasam dia ditulis bersambung. Tapi sebetulnya dia 2 kata, an tentang ma apa. Dan ma di sini ma pertanyaan apa, begitu. Diterjemahkan di sini tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Kalau ma yang dipakai untuk istifhami atau bertanya didahului oleh huruf jar. Mohon maaf mungkin sedikit agak tinggi, mudah-mudahan kawan-kawan yang bisa bahasa Arab dapat faedah. Didahului oleh huruf jar di sini an, maka dihilangkan alifnya pada ma. Tidak boleh dibaca amma yatasaalun, tak boleh, karena alifnya memang dicopot ketika diikuti atau didahului sebelumnya oleh huruf jar. Apa contoh lain dalam Al-Quran? Kita dapati contohnya dalam Al-Quran ada 4 bentuk lagi. Di antaranya adalah min dan ma. Mim, ma. Tapi kalau ma di sini dengan makna apa? Dalam ayat falyanzuril insanu mim, panjang ma-nya, falyanzuril insanu mimma khuliqa, khuliqa mimma dafiqa. Hendaklah manusia melihat dari apa, ini pertanyaan, dari apa mereka diciptakan? Jawabannya khuliqa mimma dafiqa. Ma-nya pendek kan? Ma-nya apa didahului oleh huruf jar min. Contoh lain dalam Al-Quran, bima, bi dengan ma apa juga. Apakah? Hanya tersebut sekali dalam Al-Quran di surat An-Naml, ketika Ratu Balqis ingin mengirimkan hadiah ke Nabi Sulaiman agar Nabi Sulaiman alaihissalam dan prajuritnya tidak menyerang negerinya, ya, istilahnya diajak berdamai. Kata beliau, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin, dan aku akan mengutus kepada mereka hadiah, mengajak berdamai. Lalu kata beliau, fanadhiratun bima yarji'ul mursalun, dan aku menunggu kabar apa, dengan apa kabar yang akan dibawa oleh orang yang diutus. Di sini ma-nya juga tak panjang. Yang ketiga, fi ma. Fi artinya di, ma juga artinya apa. Tapi ma kalau dipakai untuk bertanya apakah, didahului oleh huruf jar fi, juga hilang. Dan kita dapati ini di dalam ayat, kita dapati di surat An-Nisa disebutkan qalu fi ma kuntum, maknanya juga tak panjang. Artinya mereka malaikat bertanya,
dalam keadaan apa? Ini bertanya. Kalian dulu. Dan terakhir dalam bab ini huruf lam li yang diikuti dengan ma. 5. Kalau kita bertanya, limadha, kenapa di Al-Quran dipakai 5? Dan ini banyak di Quran, di antaranya di surat At-Tahrim ayat pertama, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Asal katanya 5, tapi hilang alifnya karena dia bertanya, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Jamaah yang muliakan, kita lihat amma yatasaalun. Yatasaalun di terjemahan mereka saling bertanya-tanya. Siapa mereka? Kalau saling berarti ada kawannya, ya kan ya? Tidak mungkin contohnya kita sendiri lalu saling, ini tak masuk dia. Berarti ada pihak kedua yang ikut dalam masalah ini, saling bertanya. Ini bertanya, ini bertanya. Disebutkan oleh ulama bahwa dalam bahasa Arab sesuatu yang dipulakan dengan tafa'al, yatafa'alu tafa'ulan, tasa'ala yatasa'alu tasa'ulan, artinya saling. Kalau kita contohnya mengatakan saya menolong si fulan, kita bilang u'inu fulanan, saya menolongnya. Tapi kalau ternyata ada saling tolong menolong di antara kita, disebut dengan ta'awan dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Begitu. Nah, mereka sekarang saling bertanya-tanya. Siapa mereka yang saling bertanya? Di antara mereka, di antara pendapat ulama, ada mengatakan mereka saling bertanya karena mereka itu ada dua kelompok. Satu kelompok yang membenarkan adanya kabar setelah itu, yaitu naba'un azim. Ada kelompok yang membenarkan berita. Ada satu lagi kelompok yang mendustakan berita. Apa beritanya? Nanti insyaallah kita bahas. Berarti ada dua kelompok, satu membenarkan, satunya bertanya, lalu mereka saling bertanya di antara mereka. Yang kedua mengatakan bukan, mereka itu satu kelompok dan kelompok ini mendustakan, semuanya mendustakan, tapi di antara mereka saling bertanya-tanya. Kemudian kata bertanya-tanya. Orang kalau sering atau banyak bertanya-tanya, ini biasanya muncul karena keraguan. Ada sesuatu yang diragui. Banyak bertanya. Pada hakikatnya bertanya bukan aib. Bahkan boleh jadi dalam masalah tertentu wajib kita bertanya. Di antaranya wajib bertanya tentang ibadah yang tidak kita ketahui, tapi itu kita lakukan setiap hari. Seperti salat contohnya. Bagaimana melakukan salat yang benar. Halal haram harus kita tanyakan. Tapi ada bentuk-bentuk pertanyaan yang tidak terpuji. Di antaranya ini, bertanya-tanya, bahasa kita nyi-nyi bertanya, tapi pada hakikatnya ada keraguan sebetulnya. Ada keengganan untuk melakukan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Bani Israel untuk menyembelih baqaratan, sembelihlah sapi betina. Tak usah ditanya sapi betina, pokoknya sapi dan dia betina, selesai masalah. Tapi apakah mereka lakukan langsung? Tidak, mereka bertanya dengan mengatakan mahi, apa itu? Sebetulnya tadi kalau dilaksanakan sudah enak dia, tapi tidak. Lalu dijelaskan qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Sapinya adalah tidak tua, tidak muda, antara itu. Alah, payah. Bertanya oleh sebetulnya bertanya ini bukan karena mau melakukan, tapi sebetulnya keengganannya. Biasanya orang kalau banyak tanya, alah, Faisalah. Dia ingin seperti itu sebetulnya Bani Israel. Yang kali kedua bertanya, ma launuha, warnanya apa?
qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha. Warnanya sekarang yang kuning, tapi kuning tua. Orang yang melihatnya harus senang. Kalau kuning tua orang tak senang, tak masuk dalam kategori. Kan tambah susah lagi. Berarti muda tidak, tua tidak, tengah-tengah, warnanya kuning tua, orang suka melihatnya. Tanya lagi. Yang seperti ini tidak terpuji dalam pertanyaan. Pada hakikatnya bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pelarian. Bertanya yang tidak terpuji, yaitu bertanya dalam rangka untuk menyusahkan orang. Ini tak boleh. Bahkan disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, inna min a'zamin nasi jurma. Di antara kriminal yang terbesar adalah seseorang bertanya tentang syariat dulu di zaman Nabi, bertanya tentang suatu masalah yang tidak diwajibkan dalam syariat, dia nyoba tanya, akhirnya diwajibkan jadinya. Akhirnya kan susah orang jadinya. Pertanyaan yang tidak terpuji, pertanyaan untuk mentes-tes orang, padahal kita tahu sebetulnya jawabannya, tapi untuk menguji-uji orang, dia pandainya diuji, tak boleh juga. Ini pertanyaan yang tidak terpuji. Yang mereka lakukan saat ini adalah bertanya-tanya, tapi berdasarkan keraguan di hati mereka. Apa yang mereka tanyakan? Anin naba'il azim, tentang berita besar. Di terjemahan disebutkan tentang hari berbangkit. Ini satu versi atau satu pendapat ulama tentang naba'ul azim. Tapi ada versi lain kata ulama yang dimaksud dengan naba'ul azim adalah Al-Quran. Coba nanti kita baca surat Sad, surat ke-38, Yasin, Saffat, Sad. Kita lihat nanti di ayat 66, 67 sekitar itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul huwa naba'un azim. Katakanlah, huwa, dia adalah berita besar. Ulama mengatakan naba'un azim yang ada di sini adalah Al-Quran. Maka ketika tersebut naba'un azim di surat ini, tersebut juga di surat lain, ditafsirkan oleh surat lain, ini yang disebut dengan tafsir bil ma'thur, Al-Quran dengan Al-Quran, maka yang dimaksud naba'un azim di sini adalah Al-Quran katanya. Tapi sepertinya untuk surat ini lebih cocok secara redaksinya, yang dimaksud naba'un azim di sini adalah hari kiamat. Mereka sekarang bertanya-tanya tentang hari kiamat. Dasarnya adalah ragu. Dan kita dapati dalam Al-Quran, sebagian mereka mengatakan seperti di surah Al-Mu'minun, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Apakah dia sekarang datang kepada kalian menjanjikan kalau kalian sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi tanah, lalu kalian nanti akan dikeluarkan lagi? Hayhat, hayhat, jauh sekali, tidak ada tu, bohong. Ini cara-cara mereka untuk mengingkari hari pembalasan. Ya. Ada juga ketika dibacakan kepada mereka ayat, kalau memang nanti ada hari berbangkit, ada hari kiamat, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka hujjah mereka, pegangan mereka tidak ada kecuali menantang dengan mengatakan itu bi abaina, datangkanlah bapak-bapak kami, nenek moyang kami yang sudah lama mati, bangkitkan sekarang, letakkan di depan kami. Kalau ada kami percaya, kalau tidak, tidak. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukannya. Tapi andai Allah lakukan, apakah mereka akan beriman? Kaum Samud meminta kepada Nabi Saleh alaihi salam, dan tempatnya di sana kurang lebih berjarak 400 meter dari Madinah, dan saya pernah melewati tempat itu setelah Al-Ula, jalan ke Tabuk, kurang lebih 700 meter dari Madinah kalau dari ke Tabuk. Sebelum sampai ke Tabuk, Nabi SAW melewati kampung Madian, kampung Madain Saleh. Kaum Samud meminta kepada Nabi Saleh, katanya jika engkau bisa keluarkan dari batu ini, dari sakhrah ini, batu besar ini,
onta betina yang besar, maka kami akan beriman kepadamu. Kalau menurut kita ini pertanyaan yang tidak berdasar. Bahasa orang sekarang ngaco lah, enggak ngaur. Tapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan mereka. Allah keluarkan naqatallah, onta betina Allah keluarkan dari batu besar. Lalu ketika onta ini keluar, apakah mereka beriman? Tak. Yang mereka lakukan malah fa'aqaruha, mereka bunuh onta tersebut. Karena ontanya besar, dipukul kakinya dari bawah, buk, dah jatuh baru disembelih. Maka mereka yang bertanya-tanya atas dasar keraguan, meskipun datang apa yang mereka minta, apakah mereka beriman? Tidak. Maka Al-Quran mengatakan, ya amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mereka padanya berselisih. Ada enggak ya? Ada enggak ya? Dalam ayat lain di surat Al-Muddathir, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Salah satu alasan mereka masuk saqar karena mereka mengingkari hari berbangkit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan mengatakan kalla. Kalla artinya sekali-kali tidak. Maksudnya adalah tidak wajar mereka berselisih pada hari berbangkit, hari kiamat. Itu pasti akan ada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan adanya kebangkitan nanti di akhirat dengan beberapa contoh di dunia. Contohnya, di Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka, lalu Allah hidupkan lagi. Di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 60-an disebutkan setelah mereka dimatikan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Lalu kami bangkitkan kalian lagi setelah kalian mati. Di mana? Di dunia, mati dihidupkan lagi. Contoh lain, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Allah taala sampaikan, engkau ambillah burung, cincang-cincang, kemudian letakkan di penjuru-penjuru yang berbeda. Tsumma da'uhunna, lalu panggil burung itu. Hasilnya ya'tinaka sa'ya, burung itu akan datang dengan bersegera, dengan segera. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan juga. Kita dapati Dajjal, meskipun kafir tapi Allah berikan kepadanya kekuatan luar biasa. Suatu ketika ada seseorang yang datang di depannya dan tidak percaya, "Aku tak percaya engkau ni Dajjal." Katanya, "Bagaimana jika engkau kubelah menjadi dua lalu kehidupkan lagi? Apakah engkau akan percaya bahwasanya aku ini Tuhan?" Katanya, "Coba engkau lakukan." Lalu dilakukan oleh Dajjal. Dan ini Dajjal, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dajjal membelahnya menjadi dua, berarti mati. Lalu dia satukan lagi menjadi satu. Setelahnya ditanya, "Sudahkah engkau percaya bahwasanya aku ini Tuhan?" Apa kata orang mukmin itu? "Sekarang aku bertambah yakin bahwasanya engkaulah si Dajjal itu." Ya, berarti dia sudah mati kemudian dihidupkan lagi. Dalam ayat lain cara Allah Subhanahu wa taala meyakinkan bahwasanya hari berbangkit itu pasti ada. Di surat Yasin juga Allah jelaskan di halaman terakhir, "Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum." Bukankah yang telah menciptakan langit dan bumi yang jauh lebih besar dari mereka mampu untuk menciptakan mereka yang pada hakikatnya lebih kecil?
Mereka bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami yang sudah menjadi ramim, tulang belulang? Qul yuhyiha allazi awwala marra. Yang akan menghidupkannya adalah yang dulu menghidupkannya pertama sekali. Dan mengulangi penciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mudah daripada memulai penciptaan dari tidak ada. Dan kita semua ini akan mati nanti. Semua akan hancur kecuali sebuah tulang yang disebut dengan ajbuz zanab, tulang panggul kita. Dan tulang panggul ini sebagaimana di hadis sahih Muslim, dia tidak hancur. Andai dia hancur, Allah Ta'ala bisa menemukan kita dimanapun. Dari ajbuz zanab ini nanti akan tumbuh lagi menjadi orang baru. Oh, tidak bisa. Contohnya mati di bom, hancur semuanya. Bagaimana lagi? Lupakah kita firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup bilang kun saja. Ya. Dan banyak contoh lain dalam Al-Quran. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Disebutkan oleh ulama, kalla harfu zajrin wa rada', yaitu huruf untuk menolak, menepis. Kalla dalam bahasa Arab itu bisa bermakna dua. Makna pertama adalah haqqan, artinya benar. Maksudnya membenarkan kata-kata yang ada setelahnya. Tapi boleh jadi kalla dengan makna sekali-kali tidak, membantah yang sebelumnya. Dan dalam Al-Quran banyak sekali kata kalla. Kalau kalla dalam Al-Quran, lalu setelahnya ada tanda qila, tanda wakaf qila, berarti kalla ini sebetulnya hubungannya dengan yang sebelumnya. Tapi kalau kalla dalam Al-Quran setelahnya ada sila, maksudnya menyambungnya lebih baik, berarti hubungannya lebih kuat dengan yang setelahnya. Kita lihat contohnya, kita dapati di Quran surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Sambungnya kalla. Kalau kita bawakan ayat ini, ya, adapun jika manusia diuji, disempitkan sedikit rezekinya, langsung saja dia berceloteh mengatakan, Rabbi ahanan, Allah telah menghinakanku, buktinya rezekiku sempit. Kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimuna al-yatim, akan tetapi yang sebenarnya adalah engkau tidak memuliakan anak yatim. Maksudnya ada hal yang engkau lakukan menjadi penyebab rezeki itu disempitkan untukmu. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Jamaah yang muliakan, kita lihat di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sata'lamun, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla. Okey. Di sini dipakai kata sa dan di sana dipakai kata saufa. Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengatakan akan tapi jaraknya agak jauh, maka kita bilang saufa, aku akan, tapi jaraknya agak jauh. Tapi jika kita akan melakukan sesuatu dan jedanya tidak jauh, kita akan sampaikan sa. Allah Subhanahu wa taala sekarang mereka akan mengetahui. Kalau kita bawakan kepada makna aslinya sa, akan, dan itu cepat, mereka akan mengetahui balasan dari kedustaan mereka terhadap hari berbangkit di dunia sebelum di akhirat. Tapi kata ulama juga, ulama tafsir, mereka akan mengetahui pastinya balasan mereka nanti di akhirat, seakan-akan balasan itu dekat dan akan segera terjadi. Makanya di sini dipakai kata sa, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada,
A'lam, apakah tidak naj'al, kami menjadikan al-arda, bumi, mihada, sebagai hamparan. Pertanyaan seperti ini disebut dengan istifham taqriri. Maksudnya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Maknanya adalah betul, kami memang menjadikan bumi sebagai hamparan. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kata watad dalam bahasa Arab, kalau kita mau bikin kemah contohnya, lalu kita ambil pasak supaya di sini kuat, di sini kuat, ini disebut dengan watad. Dan orang Arab memakai itu. Hatil watad, contohnya ambil watad. Dan gunung yang kita lihat sekarang tinggi, ternyata ke bawahnya jauh lebih tinggi lagi ke bawah. Dan di akhirat nanti gunung yang sekarang kita lihat kokoh, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahaba. Engkau melihat gunung itu seperti jamidah, diam, beku di situ, tidak bergerak. Tapi nanti wa hiya tamurru marras sahab, sungguh nanti dia akan berjalan seperti berjalannya awan. Bahkan akan diadu antara wa takunul jibalu kal ihnil manfush, seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan, ya, karena dihancurkan sesamanya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasang. Berpasang-pasang yang dimaksud, kita diciptakan berjenis lelaki, berjenis wanita. Sebagaimana dalam ayat, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Kita diciptakan, maksudnya Allah menciptakan berpasang-pasang, ada yang laki-laki, ada yang wanita. Mungkin ada yang khunsa, jenis yang memiliki dua kelamin, akan tetapi pasti meskipun memiliki dua kelamin, pasti ada yang dominan salah satunya. Dan dalam hukum fikih, bagaimana cara menentukannya? Menentukannya nanti, apakah dia lelaki atau wanita, menyangkut dengan aurat. Apakah dia laki-laki atau wanita, menyangkut dengan jatah dalam warisan. Apakah dia laki-laki dengan wanita, menyangkut nanti masalah-masalah lain, bersentuhan, melakukan safar, ya. Maka dilihat dari mana keluar air pipisnya. Keluar dari salah satunya, maka dihukum dia, ya, demikian. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakanmu berpasang-pasang. Ada juga ulama mengatakan yang dimaksud dengan azwaja di sini adalah kami menciptakan kalian berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang besar, ada yang kecil. Berpasang-pasang, berbeda-beda, bervariasi. Ada yang kami lebihkan rezekinya, ada yang kami kurangi rezekinya. Dan semuanya berjalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekarang mengeluh kurang rezekinya, banyak utangnya, andai Allah Subhanahu wa ta'ala hamparkan baginya rezeki seluas-luasnya, maka itu lebih buruk baginya. Sekarang kita dapat pekerjaan, gaji cuma segini, Ustaz, dah capek bekerja cuma segini. Andai Allah berikan gaji 4 kali lipat, 10 kali lipat daripada itu, Allah tahu bahasanya kita belum layak untuk menerimanya. Karena nanti kalau kita menerimanya, termasuk mungkin kita orang yang tidak bersyukur. Disebutkan dalam ayat di surat Asy-Syura, di rubuk terakhir di surat itu, atau di rubuk kedua terakhir, walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Andai Allah hamparkan rezeki untuk hambanya, sungguh mereka akan menjadi sombong di muka bumi. Dan Qarun cukuplah bagi kita sebagai contoh. Maka ridalah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, bertingkat-tingkat. Jangankan kita manusia, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi dan rasul. Disebutkan juga kalau Allah lebihkan sebagian mereka daripada yang lain. Disebutkan di ayat pertama juz ketiga surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu adalah rasul-rasul yang kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Maka nikmati hidup ini insyaallah taala, karena kita ini antara dua pilihan.
mendapat musibah dan kita sabar, atau mendapat nikmat dan kita syukur. Tidak ada yang ketiga. Mampu kita menikmati musibah dengan sabar, menikmati nikmat dengan syukur, itulah orang mukmin yang benar-benar imannya hakiki. Disebutkan dalam hadis, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Mengagumkan sekali perkara orang mukmin, apa saja masalahnya baginya baik. Wala yakunu dzalika illa fi mu'min, dan tidak ada itu kecuali pada orang mukmin. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur kalian subata, untuk istirahat. Wahai kalian yang mengingkari hari akhirat, wahai kalian yang mengingkari Al-Quran sebagai kalam Allah, yang kalian katakan asatirul awwalin, dongeng orang-orang dulu, yang kalian katakan ifkum muftara, dusta yang dibuat-buat, yang kalian katakan sihrum muftara, sihir yang dibuat-buat. Wahai kalian yang mengatakan demikian, yang mengingkari hari akhir, bukankah kami telah berikan nikmat kepada kalian? Di antaranya wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur kalian subata, tenang, istirahat. Orang Yahudi, mereka merayakan hari raya mereka di hari Sabt, Nasrani pada hari Ahad, dan kaum muslimin pada hari Jumat. Secara bahasa, Sabtun artinya diam, tenang, sunyi. Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang Yahudi sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-A'raf, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. Dan tanyakan kepada mereka tentang sebuah desa, kanat hadiratal bahri, yang desa tersebut itu tidak jauh dari laut. Pada hari Sabtu ikannya keluar, tapi selain daripada hari Sabtu ikannya tak keluar. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Sabtu mereka itu tenang, yasbitun, mereka tenang, tidak keluar dari rumah dan hanya untuk ibadah saja pada hari Sabtu. Ini dimaksud dengan subata, tenang, sunyi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur kalian tenang, sunyi. Kadang-kadang saking enaknya tidur, lewat waktu tahajud, lewat waktu witir, lewat waktu subuh, kadang waktu duha pun lewat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur itu salah satu bentuk mati. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah lah yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika matinya sudah datang, wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum mati di tidurnya. Berarti tidur itu juga bagian dari mati. Ruh kita diangkat. Mungkin ada yang bertanya, kan kalau dikejutkan, dibangunkan langsung berdiri, berarti ruhnya ada di dalam. Tidak, ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ditanya secepat apa Allah bisa untuk mengembalikan ruhnya, jangan ditanya. Fa'alun lima yurid. Dan tidur adalah nikmat. Ada orang yang tidak bisa tidur. Belum lama ini saya ketemu dengan seseorang, itu sudah 3 hari tak bisa tidur. Kita tidak sengaja tidur. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lama nyandas kita itu bunyi ini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memang harus kita syukuri juga. Ya. Bukti bahwasanya tidur itu juga mati setelah kita
tidur bangun, doa yang kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak dihinggapi mati, tidak dihinggapi tidur, bahkan tidak dihinggapi rasa kantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka nikmat syukur ni, nikmat tidur ni jarang kita syukuri karena dah biasa. Padahal sebetulnya perlu kita syukuri. Di antaranya adalah membaca zikir setelah kita tidur. Di antaranya juga bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menyentuh air, yaitu membaca 11 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab sampai ayat ke-200. Yang mau uji hafalan bangun tidur, ujilah ketika awak duduk tu. Yang belum hafal sampai sekarang 11 ayat terakhir surah Ali Imran, bila ke kita pandai. Dalam hadis Nabi, ketika Nabi tidur di rumah isteri Maimunah, Ibnu Abbas yang merupakan kemenakan dari Maimunah dan sepupu Nabi juga, memiliki hubungan dari dua sisi. Beliau intip apa yang Nabi lakukan. Nabi bangun tidur lalu mengusap mukanya sehingga hilang rasa kantuk. Lalu beliau baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna qiyam sampai ayat terakhir surat Ali Imran. Coba sunnah Nabi seperti ini kita hidupkan. Dah hafal Ustaz, sudah dihafal-hafal, iya, pangkalnya dihafal, ujung hilang, ujung dihafal, pangkal hilang, pangkal ujung dihafal, tengah-tengah hilang. Ambil HP sekarang sudah ada aplikasinya. Kan kita belum berwudu Ustaz, HP bukan mushaf. Baca minimal coba sekali dalam seminggu sampai nanti kita terbiasa. InsyaAllah ta'ala nanti akan mudah juga kita untuk menghafalnya. Yang penting ada usaha, kemudian berwudu sehingga hilang ikatan-ikatan syaitan sebelum kita, yang tadi dipasang ketika kita tidur. Dengan kita baca zikir setelah tidur, dengan kita berwudu dan dengan kita salat, hilang tiga-tiganya ikatan syaitan yang diikatkan di ubun-ubun kita di sini atau di qafiyah kita di sini. Bagi orang yang sudah melakukannya, disebutkan dalam hadis, asbaha nasyitan thayyiban nafsi, di pagi hari dia akan segar, jiwanya akan baik. Yang tidak melakukannya, asbaha kaslana khabithan nafsi, malas, pembawaannya malas dan jiwanya buruk, banyak masalah untuk hari itu. Maka usahakan yang seperti ini bisa kita lakukan insyaallah taala. Kita cukupkan sampai ayat ini, wa ja'alna naumakum subata. Kalau ada pertanyaan, ahlan wa sahlan. Ada? Tak ada? Satu, dua, hah? Mana? Baik. Bolehkah kita berlama-lama dalam sujud terakhir dalam salat berjamaah? Berlama-lama dalam sujud ini karena ada maksud. Maksudnya adalah membaca doa, dan disebutkan dalam hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru minad du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Akan tetapi yang kita dapati dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak khususkan sujud-sujud tertentu, apalagi sujud terakhir. Malah kalau kita lihat dari salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi adalah yang Nabi panjangkan di awal-awal. Nabi lakukan malam salat muqaddimah 2 rakaat, dan itu ringan. Ibaratnya seperti pemanasan kalau kita mau main bola. Lalu Nabi lakukan 2 rakaat panjang.
Yang disebutkan dalam hadis, salah satunya hadis Abdurrahman bin Auf, Nabi baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, karena urutannya begitu. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Maidah, Al-An'am. Kurang lebih sekitar 7 juz. Lalu Nabi ruku', dan ruku' Nabi ini waktunya kurang lebih hampir sama dengan berdiri. Lalu Nabi i'tidal hampir sama dengan ruku'. Lalu Nabi sujud hampir sama dengan i'tidal. Ya, Nabi sujud begitu. Ya. Kemudian rakaat kedua dikurangi sedikit. Rakaat ketiga terus dikurangi. Ya. Malah yang banyak itu di awal-awal Nabi lebih panjang sujudnya. Maka jangan khususkan sujud tertentu atau mengkhususkan sujud terakhir untuk berdoa. Silakan dibaca doa di setiap sujud. Doa yang diajarkan oleh Nabi di antaranya ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau doa lain yang kita baca dalam bahasa Arab dan jangan membacanya dalam bahasa Indonesia. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, bahkan 4 mazhab. Saya pernah punya tulisan dalam masalah ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, mereka tidak membolehkannya. Ada riwayat yang membolehkan dari sebagian mazhab, akan tetapi yang kuat adalah tidak membacanya dalam bahasa Indonesia. Apakah itu puasa Ayyamul Bayd? Ayyamul Bayd atau hari-hari putih, maksudnya berpuasa 3 hari di setiap bulan Arab, dan boleh dilakukan kapanpun di bulan itu, mau di awal bulan, mau di tengah bulan, mau di akhir bulan. Akan tetapi dianjurkan untuk melakukannya di tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Arab. Bagaimana menghidupkan murattal dengan tujuan anak terbiasa mendengarkan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu dihidupkan dan memang didengar, ada istima', kemungkinan besar itu didengar, maka silakan dihidupkan. Tapi kalau Al-Quran dihidupkan tapi malah tidak didengar, diabaikan begitu saja, takut kita nanti masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Quran dengar. Kita sekarang tidak mendengarnya, ya. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Takutnya kalau kita abaikan begitu, kita lalaikan, kita malah mendapat lawan dari rahmat. Maka kalau rasanya tidak mendengarkan, matikan saja, ya. Kalau tidak akan didengarkan. Tapi kalau contohnya, nak, cobalah dengar ini nak Al-Quran, lalu kita coba mengikutinya dengan anak kita, maka ini bagus, ya. Dan kebanyakan ayat-ayat pendek yang kita hafal sekarang itu tidak ada kita pegang mushaf duduk-duduk di masjid untuk menghafalnya, tak ada. Tapi itu kita dengar langsung dari imam lalu kita hafal. Bukankah begitu? Ya. Maka ini bagus, apalagi tips menghafal Quran bagi orang-orang yang sudah mulai lanjut usia, sudah gahat-gahat, ini bisa di mobilnya nanti dihidupkan itu. Insya-Allah taala indak kada dapat gaji dari 10, insya-Allah taala dapat. Wallahu ta'ala wa'alam. Kita cukupkan demikian. InsyaAllah kita lanjutkan di pekan depan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.